untuk bersama pasangannya atau tidak akan meninggalkan kamu ya. Dia akan berusaha. Kenapa? Karena dia merasa nyaman di sini, nyaman bersama kamu, merasa lebih indah bersama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kandas Mendestar tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik yang selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Ya, kembali bersama Kandas Mendestar tentang hati dan jiwa. Terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah klik video ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Kembali di general reading. Apakah dia mikirin kamu? Apakah dia memikirkan kamu seperti kamu mikirin dia? Kita akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini ya. Ini adalah prediksi ya, kartu tarot sebagai media prediksinya. Jadi tidak mengurangi ya penghormatan tinggi pada Allah Subhanahu wa taala atau Sang Maha Pemilik alam semesta. Ya, oke. Bisa resonans bisa tidak tergantung dari vibrasi yang bisa semua. Kita akan mulai. Apakah dia memikirkan kamu seperti kamu memikirkan dia? Bersama Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Mohon bijak dalam menyikapi readingan ini karena ini adalah prediksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada strength ya. Tentang kenyamanan dia ya bersama kamu. Strength sendiri dimaknai sebagai tentang seorang malaikat ya, atau seorang wanita cantik ya, dan seekor harimau di mana mereka bisa bersama. Sosok yang pertanyakan ini memang sosok yang agak sulit mungkin ya, sulit untuk dijinakkan. Tetapi bersama kamu dia merasa nyaman. Ya ibaratnya kayak pawang sama yang dipawangin gitu ya. Strength. Oke. Kita akan lihat kartu yang kedua. Oke. Ada Six of Pentacle, tentang kasih sayang, tentang kebaikan-kebaikan, tentang sosok yang dia pikirkan itu yaitu kamu, tuh sosok yang menyenangkan. Dan dia pun seperti itu, sosok yang baik ya. Sebenarnya memang basic seseorang itu semuanya baik ya, pada dasarnya seperti itu. Tetapi di sini dia memandang kamu sebagai sosok yang penuh cinta, penuh kasih, dan baik hati lah ibaratnya seperti itu, suka membantu kayak gitu. Untuk cinta iya, ada proses, ada cinta di sini ya, saling sayang. Ini tampak ya dari tindakan dia, ya, kamu, ya tampak ya, walaupun mungkin nggak sesempurna yang kamu inginkan, mungkin dia enggak, dia enggak ini, ya ini melakukan. Tapi sudah mengawali tentang perasaan dia tuh seperti itu gitu loh, bahwa dia mempunyai kenyamanan bersama kamu, dia merasa nyaman, merasa tenang karena kamu bisa meluluhkan hati dia gitu. Oke. Ada Next of Pentacle, sebuah kebahagiaan tetapi penuh dengan hati-hati ya, entah karena apa. Tapi di sini dia memang orangnya lebih hati-hati ya, lebih hati-hati daripada kamu gitu. Dia lebih terkontrol daripada perasaan kamu ke dia. Ada belenggu. Oh, karena ada belenggu di sini, ada belenggu batasan lingkungan. Mungkin dia sudah menikah atau mungkin dia ada pasangan, atau karena letak kalian yang berjauhan ya secara jarak itu LDRan dan dia memang sudah ada pasangan, atau karena batasan perbedaan keyakinan, atau karena dia single parent yang sudah punya anak, atau karena orang tuanya, atau karena status ekonomi dia lebih baik atau kamu yang lebih baik, atau dia yang ada di bawah kamu, atau bisa dimaknai sebagai di sini status single parent, lajang, atau sudah berpasangan ya, seperti itu. Kita akan lihat lagi kartunya.
Kita akan lihat bottom of the decknya. Ada Six of Swords ya. Kalau begini yang dia akan meninggalkan kamu bersama pasangannya, tetapi ini terbalik ya. Dan di sini tidak ada yang dinamakan cinta memanfaatkan, tidak ada. Memang semua itu kalau misalkan dia cuek atau apapun itu karena memang ada belenggu dan kamu harus mengerti itu ya. Dan di sini dia tidak akan meninggalkan kamu. Dia tidak akan meninggalkan kamu dia. Di sini makanya dia hati-hati. Mungkin belenggu ini ada di antara tadi yang sudah kami sampaikan ya. Mungkin ada pasangan, mungkin karena memang dia sudah ada anak karena di status dia single parent, atau karena keyakinan, atau karena jarak kalian yang jauh, atau karena belenggu-belenggu yang lain yang membuat batasan di dalam dalam hubungan ini seperti itu. Apakah apakah dia memikirkan kamu seperti kamu mikirin dia? Ya, lebih ke arah situ, terutama di sini di belenggu. Tetapi segala sesuatu dia tidak ingin meninggalkan hubungan ini untuk bersama pasangannya, atau tidak akan meninggalkan kamu ya. Dia akan berusaha. Kenapa? Karena dia merasa nyaman di sini, nyaman bersama kamu, merasa lebih indah bersama kamu. Tetapi dia tetap dalam koridor hati-hati karena ada belenggu di sini. Kalau kamu ngelihat dia kok cuek, kok enggak terasa hatinya itu untuk kamu, dia bukan tipe yang seperti itu ya, sepertinya di sini ya. Oke, sekarang kita akan lihat klarifikasinya. Apakah dia memikirkan kamu seperti kamu mikirin dia? Kita bicara tentang pikiran dia. Apakah dia mikirin kamu sama seperti kamu mikirin dia? Iya. Tidak ada manipulasi, yang pasti ada di pikiran dia. Dia sayang, nyaman sama kamu ya. Dan dia sosok yang baik, seperti halnya dia memikirkan kamu kalau kamu adalah sosok yang baik juga. Ada proses, ini klarifikasinya, ada proses yang saat ini terjadi dalam hubungan ini. Tapi dia ada belenggu ya di sini, terlihatnya dari sisi status dia single parent, atau waktu ya, atau keadaan situasi di mana kalian LDRan, atau di sini bisa dilihatnya belenggu sebagai seorang single parent kalau kalian yang berdiri dengan single parent, dan tentang ekonomi, intinya di sini tentang ekonomi, sehingga membuat dia itu dia nyaman, dia sayang sama kamu, dan dia udah lakukan dengan tindakan, yaitu kalau kamu merasakan ya. Cuma dia hati-hati, jadi kalau kamu ngerasa kok dia tuh mikirin aku nggak sih sayang atau enggak, karena ada belenggu, ada perbedaan, intinya seperti itu, ada batasan, intinya seperti itu. Sekarang ini yang dia lakukan adalah proses tentang cinta ke kamu, tentang pekerjaan, dan proses tentang kesetiaan. Seperti itu. Dia ini sosok yang ambisi ya, mencari uang untuk masa depan. Dan kamu ada termasuk di dalamnya. Seperti itu. Untuk masa depan hubungan kalian. Nah, di sini sayang sama kamu ya. Tapi ada yang berdiri dengan bekerja keras untuk menikah. Itu yang dia pikirkan sebetulnya. Saat ini yang dia lakukan adalah bekerja. Dan kamu harus tahu, yang kamu pertanyakan ini bukan sosok yang baik. Maksudnya bukan sosok yang baik, bukan sosok yang romantis, bukan sosok tipe yang sukawiaan, atau tipe yang terus memprioritaskan orang yang dia cinta. Dia condong memikirkan masa depan. Untuk di sini sebagian maknanya juga untuk ada pernikahan di sini ya. Sepertinya dia memikirkan sesuatu hal tentang hubungan ini. Dia memikirkan tentang tujuan daripada hubungan ini. Karena sosok yang kamu pertanyakan ini bukan sosok yang menjalin hubungan terus cuman have fun atau happy-happyan atau sekedar pacaran-pacaran, tapi dia mempunyai tujuan untuk memikirkan untuk ke arah pernikahan seperti itu. Tetapi kembali dia lebih kayak nggak menampakkan kasih sayangnya ke kamu tuh secara full gitu. Jadi karena dia memang ambisi kerja ya, dia orang yang sosok yang kerja, dia pekerja keras dan suka memikirkan masa depan menjadi lebih baik. Kalau orang yang dia cintai, dia harus bisa membahagiakan, minimal itu membahagiakan, bukan memberikan kelimpahan tapi membahagiakan, seperti itu. Saat ini dia mikirin kamu untuk bekerja keras agar tindakan dia untuk menuju ke pernikahan, insya Allah ya. Dan di sini
Ada di sini ada natur ya, devil, sebuah kegagalan ya. Di sini ada kayak godaan ya, kehancuran seperti itu ya. Ya, dimana dia di sini tidak ingin hancur, tidak ingin gagal, tidak hanya sekedar nafsu ya. Karena di sini tidak ada yang dinamakan manipulasi. Kenapa? Karena dia memikirkan tentang hubungan ini untuk kedepannya lebih serius, insya Allah. Karena di sini tidak ingin hanya sekedar terjebak dalam hubungan yang menjebak dia dalam nafsu atau godaan diri seperti itu. Ya, ini diklarifikasinya. Mungkin di awal-awal kalian hanya, atau di awal-awal dia hanya menuju ke arah situ, hanya suka sama suka, terus kemudian hanya sekedar godaan diri saja dan kalian terjebak. Tetapi tidak untuk dia. Dia memikirkan bahwa dia menjalin sebuah hubungan bukan untuk memanipulasi. Dia memikirkan bahwa dia ingin membuat sebuah hubungan menjadi sebuah pernikahan seperti itu ya. Itu yang dia inginkan. Apakah dia mikirin kamu? Iya, seperti kamu mikirin dia ya. Ini adalah klarifikasi daripada pemikiran dia tentang keinginan menikah dan dia bekerja. Walaupun ini saat ini lagi proses ya di situ. Ini sebuah king of atom, bagian dari tanggung jawab dia menjalin sebuah hubungan. Jadi tidak ingin hubungan itu hanya sebatas suka sama suka. Ini belenggunya di sini nih. Dia kayak ngerasa mungkin ya, ada yang sebagian mungkin iya, sebagian mungkin belum, atau masih ada di pikiran kalian. Tetapi di sini terlihatnya belenggu itu pernah terjadi yang membuat kalian itu menjadi batasan, karena di sini ada godaan diri. Ada sebagian yang terjebak karena mungkin sudah melakukan hal-hal yang dilarang ya, sesuatu yang dilarang, karena ini adalah gambaran sesuatu yang dilarang atau nafsu seperti itu. Tetapi dia bertanggung jawab. Karena apa? Dia memikirkan hubungan ini tidak cuma sebatas untuk cinta-cinta atau ibaratnya kayak suka sama suka untuk kebutuhan-kebutuhan, tidak. Tetapi dia saat ini lebih condong untuk serius sama kamu, dan dia lagi melakukan sebuah proses, yaitu bekerja keras dan menggunakan sebuah kenyamanan ini, kepercayaan ini pada kamu, untuk dia mengusahakan bekerja keras ya, untuk mendapatkan sebuah status nanti suatu saat setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk menghalalkan kamu. Dia ingin menikahi kamu agar belenggu ini, perasaan yang selama ini hanya sebatas suka sama suka, tahu ya maksudnya, bla 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 apapun itu, menjadi sebuah tanggung jawab, karena itulah tujuan hubungan dia. Makanya di sini hati-hati dan akan bertanggung jawab seperti itu. Kita ambil bottomnya. Pilihannya memang santai ya, dia sepertinya nggak peduli, tetapi di sini terlihat sangat memikirkan kamu, tapi lebih rileks, dan dia lebih banyak berdoa, lebih rileks ya di sini dia. Tetapi ini sebetulnya memejamkan mata dan berdoa, memohon segala sesuatu menjadi lebih baik. Ini adalah rileks. Di saat dia santai, dia berdoa seperti itu. Jadi apakah dia memikirkan kamu? Iya, seperti kamu mikirin dia. Mungkin kalau kamu lebih lebih sensitif ya, lebih seperti vulgar gitu, kayak harus. Kalau tidak. Ini sosok lebih dewasa dari kamu, maksudnya pemikirannya ya. Untuk usia mah relevan. Di sini ada Leo, ada Cancer, ada Capricorn ya. Sama-sama ya, ini adalah kesetiaan, ketegasan, tetapi emosional ini pun begitu ya. Ini sama ya, karakternya hampir sama. Tetapi kalau udah mencintai seseorang, dia akan mempertahankan dan setia, dan dia tidak ingin pasangannya tidak bahagia bersamanya. Tetapi mungkin saat ini ada di belenggu finansial, karena ini adalah, selain proses, ini dimaknai sebagai memulai memahat pundi-pundi atau membuat ya, atau mengumpulkan pundi-pundi ya di sini
ini membuat atau dengan cara bekerja keras di sini agar bisa menikahi, ada pernikahan di hubungan ini. Tidak cuma sebatas belenggu yang membuat belenggu, karena dia juga ngerasa apa ya, seperti ini tuh tidak boleh seperti itu. Intinya dia memikirkan kamu untuk tujuan yang serius ya. Jadi kalau kamu bertanya kenapa dia cuek, ini memang karakter dia, orangnya cuek, nggak romantis sama sekali. Bahkan dia kayak mementingkan diri sendiri. Tetapi di dasar hati yang paling dalam dia mencintai kamu, karena sosok ini bukan tipe yang gampang menyampaikan perasaannya seperti itu ya. Oke, sekarang Ganes akan shuffle pesan untuk kamu yang menonton video ini. Ya, di sini ada energi Leo, ada Capricorn, dan ada Cancer. Bukan tipe yang romantis, tapi dia mempunyai cinta yang lebih setia, dan dia bisa dibilang cuek ya, cuek. Tapi sebetulnya dia itu caranya seperti itu loh. Ini loh aku gitu. Dia bukan tipe cowok yang bisa atau pasangan yang bisa mengatakan perasaannya ke siapapun ya, seperti itu. Kosong ya, mungkin pesan di sini sudah cukup ya. Berdoalah dalam setiap denyut jantungmu, karena doa itu dahsyat dan bisa merubah menjadi lebih baik. Amin. Yakin? Yakin. Percaya? Percaya. Oke. Ini buat kamu ya, jangan suka mempermainkan hubungan. Kamu perlu introspeksi diri, apakah kamu suka, karena kamu terkadang gak mempercayai dia, apaan ini beneran apa tidak. Kadang-kadang kamu ngejak putus atau apapun, atau dia sudah ada pasangan. Ini bisa kamu, bisa dia ya, vice versa. Travel and jalan-jalan aja sih kalau ada masalah. Intinya begini, kalau kamu percaya sama dia, lakukan yang terbaik untuk dia, doakan yang terbaik, dan sandarkan harapan kamu pada Sang Pemilik alam semesta ya. Ada pasangan, sebagian memang udah ada pasangan. Di sini kan ada belenggu. Nah, karena tapi udah terjebak gitu loh. Sudah terjebak dalam sesuatu hal yang dilarang agama atau dilarang negara. Nah, dia ingin membuat sebuah keseriusan dalam hubungan ini. Itu ada di pikiran dia. Tadi pikirannya mungkin dia tidak pernah ngomong sama kamu, karena dia bukan sosok yang romantis dan bukan sosok yang suka mengumbar janji seperti itu ya. Tetapi gue sampaikan, kalau memang ada sebagian yang sudah berpasangan, lebih baik pikirkan kembali atau pertimbangkan kembali. Tapi selebihnya silahkan sahabat semua, karena sahabat yang menjalaninya, sahabat yang merasakannya ya. Cinta tidak segampang membalikkan tangan atau melepaskan, tidak semudah kita membalikkan tangan, karena cinta itu bukan sulap. Cinta itu tidak bisa mengada-ada. Cinta itu hadir begitu saja, ngalir, dan di saat itulah kalian terjebak. Tetapi kamu bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk ya. Kenapa? Karena sahabat Ganes ya, yakin, Ganes yakin sahabat Ganes memahami tentang cinta, mengerti tentang bagaimana resikonya cinta. Kalau nggak putus ya terus seperti itu ya, enggak. Kalau nggak kalah ya menang. Bukan kompetisi, tetapi itulah alurnya. Jadi jalani alurnya, ikutin prosesnya. Lebih baik seperti itu, mencintai dia karena Allah, bermohon yang terbaik tentang hubungan, apapun itu bentuk hubungan ya, termasuk persahabatan pun begitu ya. Tetap positive thinking, buang yang tidak penting, yang penting bisa kita ambil hikmahnya. Buat sahabat yang menonton video ini tetapi ya kok tidak ada di ranah ini, jadikan ini sebagai pembelajaran ya. Oke, sahabat Ganes, semoga video ini bermanfaat. Ada kesalahan adalah milik Ganes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kemarahan mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Salam berkati.